Selamat datang kembali di podcast Ruang Berpikir Nurhaks. Kali ini kita akan membahas Okitegami Kyoko dengan tema menghargai setiap detik kehidupan kita. Jadi, Okitegami Kyoko itu merupakan salah satu karyanya Nishio Ishin yang hampir gak pernah dibahas di YouTube ini. Soalnya gue udah searching di mana-mana juga emang jarang gitu, mau yang berbahasa Indonesia, bahasa Inggris, ataupun negara-negara lain. Menurut gue pribadi, seri Okitegami ini merupakan salah satu seri yang sangat underrated. Mungkin saja karena Okitegami Kyoko series tidak memiliki animenya sendiri, seperti seri Nishio Ishin lainnya. Seri Okitegami Kyoko ini hanya dijadikan sebuah serialisasi drama, komik, dan light novel. Serialisasi drama tersebut juga jarang ada di saluran umum di Indonesia seperti SCTV atau RCTI, melainkan ada di NHK World Japan. Tapi anehnya, buat komik Okitegami ini, dia sempat translasiin sampai 5 volume ke bahasa Indonesia. Sayangnya, untuk light novelnya belum ada translasi ke bahasa Inggris, apalagi ke bahasa Indonesia. Oke, mungkin itu sedikit informasi bagi yang belum familiar sama seri Okitegami Kyoko ini. Jadi, masalah utama yang diajukan dari seri ini adalah apa jadinya jika seorang detektif yang jenius, namun memorinya terreset setiap harinya? Simple bukan? Nah, masalah tersebut membuat gue sadar untuk beberapa hal. Pertama, memori atau ingatan dari seorang manusia merupakan pisau bermata dua. Di suatu sisi, memori tersebut bisa digunakan untuk hal-hal yang baik, seperti apa yang dilakukan Kyoko untuk membantu orang memecahkan misterinya. Namun, dapat digunakan untuk keburukan, seperti semua keburukan yang datang pada Kakushidate Yusuke. Banyak sekali fitnah atau ketidaksengajaan yang dialami Yusuke karena kesalahan dari memori orang yang memfitnahnya. Dan mungkin Yusuke itu sendiri paling mudah untuk menjadi target gitu. Tidak hanya itu, tema yang gue temukan dari Kyoko series ini adalah apakah kita bisa menikmati hari-hari kita jika kita hanya memiliki fragmen-fragmen memori yang tersisa dalam kehidupan kita. Coba aja kalian bayangin, setelah kalian mengalami ulang tahun kalian yang ke-18, setiap hari setelah itu, kalian selalu lupa semua kejadian yang telah terjadi setelah kalian tidur. Sedikit menyeramkan bukan? Tapi jawaban dari seri Kyoko ini adalah iya. Kita sangat bisa hidup dengan seminimal mungkin memori yang ada di dalam pikiran kita. Karena di seri itu sendiri, Kyoko sudah menerima kalau dirinya akan lupa semua kejadian yang akan terjadi. Sehingga Kyoko memilih untuk melakukan hal-hal yang simpel dalam kehidupannya, yaitu sedikit misteri dan uang. Tapi kalau kita lihat dari perspektif lain, lumayan sedih juga gitu. Dia terpaksa hidup dalam loop yang berulang setiap harinya, tanpa bisa melakukan suatu komitmen dalam hidupnya. Tapi juga ada keuntungan dari kekurangan yang dimiliki oleh Okitegami Kyoko ini. Seperti yang gue sebutkan pada awal podcast ini, Kyoko adalah seorang jenius dan pekerjaan dia adalah seorang detektif. Yang mungkin kalian bertanya gitu, gimana caranya dia nyelesain masalah kalau misalkan ingatannya cuma maksimal ya 24 jam? Justru disitulah titik kekuatan dari Kyoko ini. Karena di dalam memorinya hanya memiliki sedikit hal yang ia khawatirkan, sehingga Kyoko bisa fokus menyelesaikan masalah tersebut dengan cepat. Gua rasa hal tersebut juga bisa diterapkan di kehidupan kita. Karena di era overload information ini, saat ini kita akan lebih sering fokus kepada hal-hal yang kurang penting. Padahal kalau kita melepas semua ini sebentar, kita bisa merasakan manis pahitnya hidup yang lebih berarti dibandingkan secara terus-menerus melihat media sosial. Jadi, gue akan mengingatkan kalian dan diri gue sendiri untuk menghargai setiap pengalaman yang telah lewat saat ini maupun yang akan datang. Karena lebih baik kita merasakan pahitnya hidup saat ini dibandingkan penyesalan yang akan terus berulang di kepala kita nantinya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast yang singkat ini. Subscribe kalau kalian suka dengan tipe konten podcast singkat seperti ini. Semoga bermanfaat. Ciao.